hari ini. Saya adalah manusia yang biasanya banyak sekali, terkadang saya juga mengakui apa yang saya rasain, dosa-dosa yang sudah saya buat dalam hidup saya takut Tuhan untuk mengampuni saya. Pas awal datang kita ibadah mulai, saya dapat belajar bahwa ada Roh Kudus yang ada di dalam hati saya, yang benar-benar ngarahin saya dan ingetin saya akan hal yang akan saya perbuat. Bisa saya lagi buat yang tidak baik, Roh Kudus ingatkan. Terus saya juga di sini sadar semua manusia buat salah, tidak ada yang tidak Tuhan maafin. Apapun itu dosa, apapun itu Tuhan pasti maafin. Dan saya bersyukur saya ada di sini. Saya dapat benar-benar mau kembali ke jalan Tuhan, benar-benar sungguh-sungguh mau ke jalan Tuhan. Saya juga benar-benar makasih buat semuanya. Di 2 hari ini saya mendapatkan pelajaran. Saya benar-benar saya salah, saya berdosa banget. Saya minta maaf kepada Tuhan. Pas acara tadi sore saya berdoa 2 kali. Saya minta maaf kepada Tuhan. Saya sudah menjadi manusia yang di luar jalan Tuhan. Saya sudah membuat hati Tuhan kecewa kepada saya. Walaupun saya berdosa apapun itu, Tuhan tidak memandang saya berbeda dari yang lain. Tuhan beri saya jalan, dan jalan itu adalah acara 2 hari ini. 2 hari ini membuat saya benar-benar saya sadar akan kesalahan saya. Saya benar-benar bersyukur, benar-benar saya terima kasih sama Tuhan. Ini rencana Tuhan saya ada di sini. Dan ya, yang perlu kalian tahu, Tuhan tidak maafin kesalahan kalian. Walaupun kalian sangat berdosa, jatuh ke dalam dosa, minta sama Tuhan ampunan, kemaafan Tuhan, agar Tuhan tidak mendekat kepada kalian dan kepada saya juga. Saya benar-benar minta maaf sama Tuhan, dan saya mau kembali ke jalan Tuhan. Saya mau benar-benar sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Terima kasih semuanya. Saya Joji kalau sama saya Joji, kelas 11. Saya sangat bersyukur sekali karena saya sudah mengikuti acara ini 2 kali ya. Setelah saya kelas 10, nah saya sekarang kelas 11. Saya sangat bersyukur sekali saya bisa mengikuti acara ini. Saya bisa merasakan perubahan, merasakan Roh Kudus setiap kali KKR dari tahun kemarin. sangat powerful lah ini BKMPC ini, mantap lah, mantap. Pokoknya bisa membawa perubahan dan selalu untuk teman-teman kami, terutama saya. Apalagi saya lihat teman saya sampai bercucuran air mata. Yes. Saya merasa feelingnya tuh dapat kalau saya kalian itu ya. Saya melihat teman-teman saya, terutamanya yang di belakang. Ini perwakilan dari sini saya dan teman-teman saya. Saya juga bersyukur untuk hari pertama kemarin, jalannya lancar, makanannya juga enak. Terima kasih untuk villa ini, villa apa namanya?
Film Mutiara oke top, nanti saya rekomen kasih bintang 5. Oke, sambalnya juga kalian notice enak ya. Terus juga thank you for the work of life. Saya juga bisa mengekspresi, merasakan lagi untuk menjadi translator lagi setelah beberapa lama saya ngomong bule. Selain nama Mr. Ruby, saya ngomong bahasa Inggris sama dia bang. Sama Mr. Ruby sama Mr. Kandol, dua orang yang saya ngomong bahasa Inggris bang. Soalnya teman-teman saya nggak bahasa Inggris. Semua bisa. Karena saya ngajarin. Ya, terima kasih semua untuk Mr. Todd dan teman-temannya, Pak Breta Stefanus yang membuat saya terutama menyadarkan kembali, mendekatkan lagi pada Tuhan. Saya sampai sadar sebagai orang percaya semuanya itu dengan Tuhan pasti bisa. Terima kasih. Oke, berikutnya perkenalkan, nama saya Rudi Kristianto. Jadi teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman sedikit aja selama 2 hari ini teman-teman. Dan di 2 hari ini saya cukup terberkati banget buat 2 hari ini. Pas di sesi pertama kan kita dibahas tentang gembala kita itu siapa, terus siapa yang harus kita dengarkan. Dari situ saya mulai mengerti lah apa yang harus saya dengar. Terus habis itu kita ada kelompok diskusi. Nah dari situlah saya mulai bertanya-tanya tentang kebenaran firman Tuhan. Nah ya kayak tentang Mr. Todd misalnya contoh kenapa 9 buah roh itu kenapa di Alkitab itu hanya ada 9 buah roh. Jelasin sama Mr. Todd sebenarnya masih banyak, cuman patokannya hanya 9 buah roh karena itu yang utama. Lalu dan malam ini saya lumayan terberkati banget firman Tuhannya, yaitu Allah mengasihi kita. Di sini saya udah dapatkan 4 poin. Yang pertama itu poin Kristus sudah memaafkan kita. Lalu Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari murkanya. Dan ketiga, Tuhan Yesus memberikan anugerah untuk kita, memberikan keselamatan. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus memberikan anugerah di tempatnya bersama kita, teman-teman. Jadi itu aja pengalaman saya, teman-teman. Semoga pengalamannya saya terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih, Salam semuanya, Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman yang saya kasihi. Saya ingin cerita tentang pengalaman saya 2 hari ini di retreat ini. Saya ngerasa di retreat ini tuh ngerasa diberkati banget. Apalagi pas kakak yang tadi, saya jadi ngerasa ingin lebih berubah dan dan intinya saya ingin berterima kasih ke guru-guru yang telah membimbing saya. Terutama saya ingin berterima kasih ke Pak Indriman. Saya ingin berterima kasih ke Pak Indriman karena dari kata-katanya Pak Indriman saya jadi lebih ingin berubah dan ingin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ya. Ya intinya terima kasih. Oke. Saudara-saudara, saya ingin membagi pengalaman saya selama 2 hari. Selama 2 hari pengalaman saya ingin menerima Kristus dalam hidup saya dan mengikuti Tuhan dan tidak menjerumus kepada dosa. Alfred.
flashback mereka yang rusak, berantakan, dan tidak terus menanggapi, dan terus mereka juga menceritakan bagaimana mereka menerima Tuhan Yesus 100%. Dan saya juga berpikir semenjak itu saya juga pengen berusaha berubah mendengarkan kehidupan yang lama ya, meskipun sudah sedikit-sedikit. Saya juga mau saya dan kalian semua bisa berubah juga, dan bukan cuma saya doang, pasti semua orang lain juga bisa senang dan bisa bermanfaat bagi orang lain dan teman-teman kalian semua juga. Terima kasih teman Eri dan tim World of Life. Saya sangat bersyukur, senang bisa hadir dalam retret hari ini yang seterusnya, semoga juga bagi MBTI yang melihatkan. Terima kasih. Dan terima kasih. Ingin memberikan pengalaman pribadi saya selama 2 hari ini. Saya ingin membagi pengalaman saya selama 2 hari ini. Selama saya mengikuti retreat ini, saya bisa lebih menghargai waktu persekutuan ini, bisa lebih menghargai waktu di dalam persekutuan, dan di dalam khotbah ini saya bisa lebih fokus. Terus juga saya juga pengen jadi anak kecil lagi, di mana kita setiap hari Minggu tuh selalu bersemangat pergi ke gereja. Dan kenapa kita di saat remaja, kenapa sih kita males ke gereja? Nah, di sini saya pengen kita jadi anak kecil lagi, tapi di versi dewasa. Jadi kita harus jadi setiap minggu kita harus semangat ke gereja. Udah sekian, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua dan Bapak Ibu guru. Di sini saya ingin berbagi pengalaman saya selama retret 2 hari belakangan ini, yaitu saya mendapatkan berkat untuk lebih banyak meluangkan waktu untuk Tuhan, karena kita semua kan banyak terpengaruhi dengan dunia gadget kita, dan kita juga harus banyak komunikasi dengan Tuhan. Dan saya juga menyadari dengan kekayaan kita pada malam hari ini itu benar-benar menyentuh banget dan deep banget buat kita dibanding retret yang tahun lalu. Dan saya juga merasa retret tahun ini tuh lebih banyak nangisnya gitu dibanding sukacitanya. Soalnya kalau yang kemarin itu lebih banyak sukacitanya dan sekarang lebih banyak sedihnya. Dan berkat yang saya dapatkan pada malam hari ini juga untuk lebih percaya kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus di dalam setiap keadaan kita, di dalam setiap apapun keadaan kita. Mungkin itu aja berkat pada malam hari ini saya berikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kalian. Oke, jadi aku mau sharing apa yang aku dapetin selama 2 hari ini. Di 2 hari ini sih aku merasa kayak aku diingetin kembali ya dari sesi-sesi yang diberikan itu ya. Kayak diingatkan kembali bahwa di dalam diri kita tuh ada Roh Kudus. Saat kita udah menerima Tuhan, itu di dalam diri kita tuh ada Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita. Jadi kayak apa ya, Roh Kudus tuh akan membimbing kita untuk ke jalan yang lebih benar. Tapi itu tuh keputusan kita, dimana kita akan menerima atau enggak. Terus juga aku belajar banyak sih, kayak belajar untuk berdiskusi, maksudnya kayak untuk mendengarkan pesan-pesan ataupun apa ya, berbagi pengalaman di dalam kelompok kecil. Dan aku juga belajar untuk mendengarkan cerita-cerita yang dibagikan oleh tim-tim dari luar negeri. Itu testimoninya sangat berkesan sih kalau menurut aku, karena ada banyak perubahan di dalam hidup mereka. Aku merasa bahwa di hidup aku juga bisa berubah gitu. Aku bakalan bisa menjadi yang lebih baik lagi. Terus juga aku cukup enjoy dengan retreat tahun ini, karena ini tahun terakhir aku ikut retreat. Aku
tahun ini aku cukup enjoy dan aku juga senang ketemu teman-teman. Oke, gitu aja. Oke, terima kasih kalian, luar biasa. Aku Joshua kelas 9. Di sini aku mau bagi pengalaman aku di 2 hari ini. Di hari pertama sih kayak masih biasa-biasa aja lah ya. Masih ibadah, tapi ada seru-serunya juga, main game sama teman-teman gitu. Firman-firman Tuhan juga bagus-bagus, kayak mengarahkan kita lah, mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik lagi. Dan di sini ada semua grup itu keren-keren banget, semua grup seru banget di semua grup, berdoa bareng, ibadah bareng, sharing. Dan di hari kedua ini ada hari yang sedih ya, hari malam ini KKR, nangis-nangis, kebaikan Tuhan yang udah dikasih ke kita. Dan aku cuma mengingetin aja, jangan lupa Tuhan dan terus ikutin arahan Tuhan. Aku berharap kita retret ini pulang nggak kembali kayak diri kita yang dulu, tapi kita berubah jadi diri yang baru ya. Segitu aja. Terima kasih. Oke, tenang teman-teman, harap tenang. Selamat malam semua. Selamat malam, aku Mustafa Pangabean, aku dari kelas 11. Aku mau berbagi pengalaman selama 2 hari retret, yaitu aku mengalami perubahan, yaitu yang disampaikan oleh Sabton, yaitu tentang waktu dia masa muda dia pernah melakukan hal buruk, yaitu seperti pornografi, mempertabukan dan lain-lain. Saya memilikinya selama 2 hari yang ini yang disampaikan oleh Sabto dari small group, yaitu bahwa kita harus seperti buah roh, yaitu kita berbuah dan buah itu bisa kita temukan dalam hati kita dan bisa berguna bagi teman-teman, terus bagi kawan-kawan, terus bagi yang kita kasihi. Terus malam ini juga aku sedikit berbagi, yaitu yang disampaikan oleh Pak Kita Stefanus tentang alam asli kita. Jadi alam asli kita itu dia sangat pada kita dan begitu besar pada kasihnya kepada kita, sehingga kita bisa begini kasih Tuhan itu kepada dalam kita. Nah, jadi itu aja 2 hari yang ini saya mau sedikit berbagi pengalaman. Terima kasih. Fansnya di sini nih. Mana fansnya, coba tepuk tangan. Selamat malam, nama saya Geraldus Libasnya Pagitan. Di malam hari ini saya sangat senang sekali dengan Pendeta Bapak Stefanus. Dia sudah membawa firman dengan hati saya ini yang tadinya sangat berdosa. Tuhan kasih jalan yang benar. Ya, firman itu masuk banget ke hati saya, dan itu saya berdosa banget karena saya sudah banyak sekali membohongi orang tua saya, dan sudah saya sudah membuat kesalahan kepada guru-guru, dan itu baru tadi saya membuat kesalahan kepada Bu Erika karena saya memainkan tolak ya. Karena Bu Erika atas kesalahan
teman saya. Dan itu saya pas nangis di sini saya dibawa dengan Bu Rosma. Di situ saya didoakan dengan teman-teman saya, ada Tegar, Dergi, Nathan, Joshua. Di situ hati saya sangat benar-benar memang Yesus itu ada di hati saya. Ya itu aja, terima kasih. Jadi nama saya Stefani. Pada pagi pada malam hari ini saya pengen sharing kepada kalian apa yang saya dapatkan pada 2 hari saya retreat. Dari hari pertama saya menganggap itu yang udah retreat biasa, tapi setelah khotbah dan cerita saya mulai kagum dan mulai pengen fokus kepada Tuhan Yesus. Saya tahu kalau saya itu banyak sekali dosanya, bahkan bisa dibilang mungkin numpuk daripada yang lain. Dari kesadaran saya akhirnya pun pengen berubah. Saya sharing kepada yang lain, dan saya tuh mulai dari hari ini dan waktu Pak Pendeta Stefanus khotbah itu saya benar-benar sangat meyakinkan untuk lebih dalam kepada Tuhan Yesus, karena itu tuh sangat meyakinkan saya. Waktu saya pengen angkat tangan itu juga saya agak ragu-ragu apakah saya bisa atau tidak, tapi Roh Kudus memberanikan saya untuk mengangkat tangan lagi. Jadi ya begitu saja untuk malam hari ini saya share. Ya, terima kasih.